Shalom saudara, tiba-tiba saja ramai mengenai Dr. Richard Lee. Dalam salah satu ulasan diuraikan bahwa Mubalik Hani Kristianto cabut sertifikat mu'alaf Richard Lee. Lebih lanjut di sini dikatakan, pendakwa Hani Kristianto resmi mencabut sertifikat mu'alaf Dr. Richard Lee. Keputusan ini diambil karena KTP Richard Lee masih tercatat beragama Katolik, sehingga dokumen tersebut tidak digunakan sesuai fungsinya. Juga diuraikan bahwa Hani menegaskan langkahnya murni terkait dengan administratif. Ia tidak ingin sertifikat mu'alaf Richard Lee tersebut dimanfaatkan sebagai barang bukti di pengadilan, terutama dalam sengketa dengan sesama muslim. Juga diuraikan lebih lanjut bahwa alasan saya mencabut sertifikat mu'alaf yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini Richard Lee, karena saya tidak mau bila mana sertifikat yang sudah dikeluarkan itu tidak digunakan. Karena pada faktanya sampai hari ini di KTP-nya masih beragama Katolik. Kemudian juga diuraikan bahwa menurut Hani, sertifikat mu'alaf hanya keperluan administratif di Indonesia. Fungsinya mencakup dalam 3 hal. Yang pertama adalah pada pernikahan, penggantian kolom agama di KTP, serta untuk mengurus surat kematian. Jadi sertifikat ini gunanya untuk 3 hal tersebut. Hani juga menyoroti mengenai pernyataan Richard Lee yang waktu lalu dalam sebuah video, di mana Richard Lee mengaku setelah 3 tahun masuk Islam, ia kembali ke gereja dan percaya pada Tuhan Yesus. Hal ini menurut Hani bertentangan dengan pengakuan syahadat. Jadi Richard ini kan mengaku di video itu bahwa setelah 3 tahun saya masuk Islam, mu'alaf ini pertama kali saya ke gereja lagi dan saya percaya Tuhan Yesus di gereja, dan dia mengucapkan itu. Menurut saya sudah tidak mengakui la ilaha illallah, sudah mengakui Tuhan selain Allah, bebernya. Selain itu Hani menemukan bukti visual Richard Lee tidak menunaikan sholat. Ada foto Richard Lee dan istrinya di gereja Katolik saat Natal dengan posisi duduk khas Katolik, istrinya beragama Buddha, sementara video anak Gilbert Lumendong menyebut Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ada foto dia juga sama istrinya di gereja Katolik. Karena posisi duduknya berbeda, di Katolik itu duduk berlutut dengan istrinya merayakan Natal, sementara istrinya juga Buddha. Lalu di videonya anak Gilbert Lumendong, dia mengatakan Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Lebih lanjut Hani juga mengatakan bahwa tujuan utama pencabutan sertifikat mu'alaf Richard Lee adalah untuk mencegah konflik antar muslim. Hani khawatir dokumen itu jadi alat gugat-menggugat seperti terhadap Dr. Samira atau dokter detektif di pengadilan. Saya juga tidak mau bila sertifikat mu'alaf tersebut menjadi barang bukti atau bahan di pengadilan untuk saling menyerang dengan sesama muslim, karena ada disebutkan akan dipakai sebagai konstruksi hukum. Maka itu berarti sertifikat ini akan dilampirkan untuk menggugat Dr. Samira atau dokter detektif doktif di pengadilan. Kok ini malah dibuat bahan berantam atau bahan saling menyerang? Makanya saya putuskan untuk mencabut sertifikat mu'alafnya. Maka dengan pencabutan sertifikat mu'alaf, maka saya menyatakan sertifikat itu tidak lagi berlaku. Jadi ini yang sedang ramai diperbincangkan di ruang publik beberapa jam yang lalu, saudara-saudari, mengenai Richard Lee. Memang video yang seperti diuraikan dalam narasi ini, saya waktu yang lalu pun juga sempat mendengar itu ketika Pak Gilbert bersama dengan Dr. Richard Lee dalam sebuah podcast, dalam sebuah pembicaraan, dalam sebuah dialog. Memang ada pengakuan dari Dr. Richard Lee, makanya waktu yang lalu sebenarnya itu juga sempat viral ya. Tetapi ternyata karena ini sudah muncul lagi mengenai sertifikat mu'alafnya dicabut, ya lagi ramai mengenai Richard Lee. Nah ternyata dia ini sebelumnya diuraikan bahwa seseorang yang beragama Katolik. Nah memang saudara sekalian, ini beberapa waktu yang lalu juga ramai sebenarnya ya, mengenai Richard Lee yang dikabarkan itu sudah mu'alaf, sudah bukan lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan waktu itu kan juga sedang hangat-hangatnya terkait dengan persoalan yang tadi diuraikan juga oleh Hani Kristianto terkait dengan doktif. Nah memang nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya, tetapi satu hal yang menjadi pasti bahwa
Melalui peristiwa ini kita diajar, apapun masalah dan situasi yang sedang kita hadapi, saudara, jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Yesus. Apapun situasi sulit yang sedang kita hadapi, jangan sekali-kali menggadaikan keimanan kita demi aman, demi bebas dari suatu persoalan. Ya, sekali-kali jangan pernah melakukannya, apapun itu. Apa yang terjadi kepada Richard Lee, memang secara pribadi saya nggak tahu apa yang melatar belakanginya untuk mendeklarasikan bahwa dia bukan lagi seorang yang beragama Katolik, dia bukan lagi seorang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, yaitu kembali kepada Richard Lee, karena hal beragama itu kan kembali kepada masing-masing orang. Tetapi dari peristiwa-peristiwa seperti ini kita bisa belajar bahwa kalau kemudian dalam hidup ini ada rintangan, ada tantangan, sekali-kali jangan tinggalkan dan jangan gadaikan imanmu. Karena sesungguhnya dalam segala persoalan yang nampaknya mungkin tak ada jalan keluar, mungkin kamu, saudara semua, berada di tengah-tengah sebuah gunung ataupun dalam sebuah kotak yang nampaknya tak ada celah, tak ada jalan untuk keluar. Tapi percayalah, jawaban atas realita yang susah, jawaban atas dinamika realita hidup yang sulit adalah kepada Yesus. Ada iman yang menjadi jawaban yang melampaui realita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal dalam Yesus itu adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang mampu menolong kita bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Tetapi saya juga mau sampaikan bahwa kita belajar dari kisah-kisah iman dalam kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Banyak orang yang awalnya meninggalkan Tuhan, banyak orang yang awalnya berpaling, tapi mereka yang kembali diterimanya dengan begitu penuh kehangatan dan kasih. Luar biasa, saudara. Mungkin ingat ada satu uraian yang dijabarkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab-kitab Injil mengenai seorang anak yang meminta warisannya, lalu kemudian setelah dikasih dia pergi ke suatu negara, ke suatu bangsa yang lain, dia berfoya-foya, dia habiskan warisan yang sudah dia terima itu. Lalu apa akhirnya? Setelah dia menyadari akan kesalahannya, dia kembali. Yang terjadi, dia bukan ditolak, dia diterima. Yang terjadi, dia bukan diasingkan, tapi ia dipeluk, ia dirangkul. Nah, luar biasa, saudara. Bila hari ini pun kita juga sedang berada di jalur yang salah, sedang berada di jalan yang tidak benar, marilah kembali, karena dia, Yesus, Allah yang penuh kasih itu, ia setia menunggu dan kasihnya tiada berkesudahan. Tetapi jangan lupa, segala sesuatu ada waktunya. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan, kalau Tuhan sudah kasih waktu, cepatlah kembali selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Jangan menunda dengan berbagai macam alasan.